Hi everybody, welcome back to our podcast. And today it's quite rainy actually, and there might be more gloom than other days because it's not as bright as other days. But in any case, today we're bringing you a new topic, something in relation to kids. There has been previous episodes with kids, and you can check it later on in this link below. Or you can just check it in the captions. But today we'll be addressing one of the most requested topics about how does it feel like to be teaching children, or like how is the class like in Eons when it comes to children, you know, so like how do we hold the class, etc. And don't worry moms and dads, or just, you know, kakak yang nonton ini, we'll have it all for you today. And today another new face ya. Kita hari ini bawa tamu baru lagi, mungkin nggak pernah lihat sebelumnya ya. Kenalan dulu, halo. Halo Miss Queenie. Halo, boleh kenalan Miss, namanya siapa? Okay, my name is Hana Fitria and I'm usually called Hana, Miss Hana. Ya, jadi hari ini kita ada Miss Hana ya, with us today. Miss Hana ini biasa di Ions bantu ngajar kelas anak-anak juga ya. Iya. Kids to adults itu Miss Hana sudah pernah semua. Miss Hana juga udah lama di sini. Nah, jadi nanti kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan atau apapun, bisa leave comments in the box below, atau you know drop a like, atau nanti mungkin bisa ke Instagramnya Real English atau Eons, and kita bisa nanti ada yang bantu melayani pertanyaannya dari sana juga. Tapi anyways, Mbak, tell me a bit about yourself, Mbak. Jadi Mbak Hana tuh sebenarnya udah di sebelum di Eons dulu, Mbak kuliah di mana? Okay. It was such a long time ago actually. Dulu saya itu lulus tahun 2008. Tapi dari 2007 itu udah mulai mengajar anak-anak. Dulu itu sempet ngajar part time di TK selama berapa ya? 1 tahun atau 2 tahun gitu. Terus habis itu ngajar di tempat kursus cukup lama, itu menghandle kelas kids. Sebenarnya semua level sih, tapi mostly kids. Because I love children. They're cute, but sometimes I understand that. Jadi memang kalau dari apa yang Mbak ceritakan tuh emang mostly Mbak ini sangat paham, bisa kita bilang cukup well acquainted lah ya, paham dengan apa namanya konsep KBM anak gitu, atau bersama anak-anak untuk anak-anak gitu ya. Tapi ya Mbak, aku pengen tanya deh, kayak aku tahu kayak banyak kan orang yang akhirnya tuh sebenarnya suka sama anak kecil. Mungkin dari awal, mungkin akhirnya suka sama anak-anak gitu. But what motivates you untuk akhirnya memilih untuk specifically mengajar anak-anak gitu? Kayak aku nih misalkan, aku suka banget anak kecil, tapi kalau aku disuruh ngajarin anak-anak itu kayaknya aku akan diminta mengosongkan jadwal aku seharian hanya khusus di kids ya, karena gue tidak punya ketegaran ini. Ini susah loh, karena kayak memang kita harus admit itu cukup draining kan. Iya, mengajar 1 jam tuh kayak udah 2 jam lebih 3 jam gitu rasanya. Tapi what eventually motivates you untuk kayak oke, gue maulah gitu kayak ngajar anak kecil, atau specifically mau membantu anak-anak tuh dalam bidang edukasi gitu. Sebenarnya untuk anak-anak itu, mereka itu gampang menangkap ya pelajaran, kayak misalnya kosakata itu cepet banget. Jadi cuman fokusnya yang terbatas. Jadi kalau 1 jam gitu kayak 30 menit aja belajar, habis itu 30 menit selanjutnya buat main-main atau bikin sesuatu gitu. Jadi menangkap dengan cepet, tapi fokusnya juga cepet hilang. Gitu. Jadi yang eventually motivates you untuk ngajar anak-anak itu karena you're like for children dari awalnya, atau gimana? Ya, dulu itu saya memang dari kecil ketika ditanya orang tua itu pengen jadi apa besok kalau udah gede gitu. Pengen jadi guru gitu. Kenapa? Apa ya, waktu itu alasannya mungkin karena lihat guru saya itu baik sekali ketika mengajar anak-anak. Jadi itu jadi kayak motivasi, kayaknya pengen deh jadi guru kayak gini juga itu ya. Kayaknya guru ini baik sekali sama anak-anak, disukain sama anak-anak. Jadi saya kayak pengen, saya juga pengen disukain sama anak-anak. Emang motivasi awalnya bisa kita bilang dari inspirasi sebetulnya ya. Karena mungkin
Mbak pernah ketemu guru yang bisa kita bilang baik gitu ya, bisa kita bilang cukup menumbuhkan apa ya, love for the profession gitu ya. Jadi memang dari awal tuh with your desire to be a teacher dan ternyata menemukan bahwa Mbak tuh juga suka anak-anak, akhirnya jadilah kayak ngajarlah gitu ya untuk anak-anak. Sebenarnya itu menurut aku salah satu pilihan yang menurut aku tuh paling perlu dihargai sih, karena kayak susah loh. Kita maksudnya dealing with children sama ngajarin tuh nggak sama. Kalau kita cuma sekedar halo gitu, kita ketemu di jalan gitu ya, lewat ada perosotan, ketemu di playground kayak, lu lucu banget gitu, masih gampang gitu. Tapi kan kalau ngajar tuh butuh konsisten ya. Technically kita kayak orang tua mereka juga yang ketemu mereka 3 kali seminggu, bedanya kita nggak ketemu tiap hari dan mungkin nggak 24 jam gitu. Tapi kan agak bagi 2 ya sama emak bapaknya juga. Jadi kayak ya I do understand kayak that it's not an easy task, but what I'm kind of curious about adalah apa sih yang menurut Mbak kayak jadi apa ya, the sense of reward yang Mbak dapetin itu yang pada akhirnya ya mendorong Mbak untuk terus-terusan berkarya dan berkarir untuk anak-anak itu di akhirnya apa gitu, meskipun kan tadi yang Mbak bilang challenges-nya tuh banyak. Jadi ketika anak-anak itu sudah paham sesuatu yang kita berikan itu, terus mereka kayak aku bisa loh kayak gini, aku bisa ngomong bahasa Inggris, aku paham maksudnya, itu kayak udah yang seneng banget gitu. Karena apa yang kita kasih ke mereka itu mereka bisa kayak banggakan ke orang tua, ke teman-teman gitu. Itu sih yang bikin seneng banget ya kalau bisa lihat muridnya mereka tuh berkembang gitu, tumbuh jadi lebih baik. Even dari gurunya juga itu malah lebih oke. Aku ngerti. Jadi mungkin dari yang awal kita melihat mereka di titik awal masuk tuh progresnya cuman mungkin ya baru bisa mungkin ABC sampai nanti udah bisa merangkai kata-kata dan kalimat ya. Mungkin itu ada sense of rewardnya sendiri di situ ya, maksudnya ada perasaan terbayarkan gitu, kayak selama ini wah pencok patah pinggang gitu kan, tapi at least suara habis ya kan, becingkrakan kadang-kadang nemenin ke toilet ya bolak-balik. Bener. Nanti kalau kalian juga kepo, kita pernah ada conversationnya sama Miss Sandy juga, nanti kalian bisa cari aja ya videonya. Nanti juga Miss Sandy pernah cerita, intinya dia kayak wah harus nemenin ke toilet, babysitting. Tapi Miss sepakat gak kayak emang ngajarin anak kecil itu separuh ngajar, separuhnya babysitting? Iya benar banget. Apalagi kalau anaknya itu masih bener-bener yang kecil, 5 tahun gitu, terus ketika ditanya udah bisa ke belakang sendiri belum, terus harus dibantu gitu. Ada beberapa teacher yang mungkin aduh kayak risih gitu, tapi kalau ngajarin anak kecil ya harus mau nggak mau bisa menangani hal-hal seperti itu. Harus nggak boleh jijik lah kita bisa bilang gitu ya, nggak boleh jijik dan nggak boleh risih, itu benar sih, aku sepakat, karena emang menurut aku bisa pinter itu satu hal, bisa jadi guru itu hal lain, bisa jadi guru buat anak-anak itu lain lagi. Jadi apa ya, emang aku soalnya sering juga lihat dan mendengar gitu ya, kayak oh ya tuh Mbak Ana kalau sama kids tuh bagus gitu. Ibaratnya kayak people would tell me kayak you're very good at handling kids. Karena emang aku ngobrol sama Mbak sedikit banyak, kita kan nggak terlalu banyak ngobrol, cuman dari sedikit yang aku tangkap you look like a very patient person sih memang. Tapi emang kayaknya itu harus di apa ya bahasanya, mau gak mau harus actively use ya. You have to actively use that skill gitu untuk kayak sabar sama anak-anak. Karena ada beberapa anak itu yang dia itu sangat aktif, terus malah ngangkat kursi keliling kelas, nggak mau duduk tenang mendengarkan penjelasan dan sebagainya. Jadi kita harus cari cara bagaimana agar si anak itu tetap bisa menangkap apa yang kita berikan tanpa dia itu harus duduk tenang gitu. Jadi harus pakai cara gimana gitu. Dan kayaknya lebih banyak faktor-faktor X ya kalau ngajar anak-anak tuh ya Mbak, lebih banyak unpredictabilities-nya dibanding kalau kita ngajar adults atau teens bahkan ya. Bener. Waktu itu sempat ada siswa itu yang dia itu nangis, tiba-tiba nangis karena dia merasa dirinya itu salah ketika menjawab gitu. Jadi ya kita tantrum harus enggak yang tantrum, tapi kayak aku keliru nih. Dia terlihat sangat menyesal gitu. Aku tuh
biasanya selalu benar, tapi ini aku kenapa aku keliru gitu. Jadi dia kayak sedih, nangis gitu. Jadi kita harus juga bisa menghandle bagaimana kita menenangkan anak, bagaimana oh ya sudah nggak apa-apa, kekeliruan masih bisa diperbaiki lagi. Wajar salah itu. Iya. itu anak yang biasanya itu baik-baik saja, tiba-tiba aja kayak gitu. Tiba-tiba dia breakdown gitu. Iya sih, soalnya emang aku tahu anak-anak itu kan juga katanya masih di posisi yang dia sangat pengolahannya juga masih emosinya. belum sematang kita mungkin yang udah di umur segini. Jadi apapun yang mereka tuh juga sebetulnya kesusahan gitu. Mereka juga tidak nyaman dengan diri mereka sendiri mungkin di saat itu terjadi. Makanya katanya banyak yang tantrum, banyak yang nangis. Dan aku sepakat benar gitu. Kenapa ngajar anak-anak tuh bisa capek? Karena when that happens harus kitanya yang lebih kita harus lebih sabar, lebih mengerti bagaimana berempati kan, membantu mengurai gitu loh. Kayak kamu tidak merasa tidak baik karena ini gitu. Dan kadang bahkan aku pernah dengar, nggak tahu mungkin Mbak juga pernah ngalamin. Kadang ada banyak yang lu nggak bisa langsung kasih tahu juga, ibaratnya jawabannya ibaratnya kayak kamu tuh nggak boleh gini. Sometimes you have to jadi menurut kamu baiknya seperti apa nih? Dulu. Iya, menurut kamu baiknya gimana sih ini sebenarnya? Karena kan tabiat anak-anak beda-beda. Ada yang lebih keras, ada yang lebih mungkin mereka lebih tidak bisa dengar kata tidak gitu ya beberapa. Ada yang dia bahkan terlalu mendem gitu sampai ketimpa teman-temannya. Tapi dinamika ya menurut Mbak nih, kalau kita ngomongin tadi you were talking about temperamen anak-anak gitu. Dinamika yang menurut Mbak paling unik yang pernah Mbak alami dalam satu kelas gitu ya, dalam pengalaman Mbak, ceritain dikit dong. Ya, waktu itu sempet ada kelas kids. 5 anak dalam satu kelas, cowok semua, dan dihandle dengan saya saja. Waktu itu ada satu anak yang dia itu sangat tenang, yang 4 lainnya, waduh, amburadul, iya, bablas kayak ayam lepas kandang. Dan sempet mereka juga kayak berkelahi gitu, pukul-pukulan, waduh, jotos-jotosan. Aduh, sini pusing, bagaimana ini? Ya. Jadi saya sempat juga yang agak keras gitu untuk kayak gak boleh kayak gitu. Kayak listen to me gitu. Everyone sit down. You cannot do this. Please don't. Tapi tetap aja susah sekali ketika yang ada satu anak yang dia itu benar-benar fokus, tapi yang lainnya itu kurang. Jadi kita harus membagi konsentrasi. Jadi saya harus fokus ke yang tenang, tapi saya juga harus fokus ke yang serampangan mungkin, yang agak lebih aktif. Iya, terlalu aktif mungkin. Terlalu aktif. Terus. Itu terus akhirnya saya pakai ini kayak reward itu stiker, merit system itu ya. Iya, jadi kalau anak yang yang behave gitu, nanti ketika kelas berakhir nanti dapat stiker. Tapi ketika anak itu dia lari-lari nggak behave dengan baik, itu nggak dapat stiker. Jadi harus ada kayak reward gitu, baru mereka akan aku harus jadi anak yang baik, aku harus behave gitu. Jadi kayak emang aku sepakat ya, kayaknya emang karena children tuh mereka cukup driven by reward sih, emang that's the only way to put it ya. Jadi kadang implementing that instead of consequences helps more. Karena ada banyak orang yang kayak kalau kamu nggak gini nanti gini loh. Jadi dia kayak coercion and threat based gitu, malah kayaknya even in my experience it proves less success daripada daripada kasih reward. Karena itu kayak jadi motivator mereka untuk yang gue mau belajar, dan mereka kan mungkin sense of competitionnya juga masih besar kalau masih kecil-kecil gitu ya. Karena mungkin yang mereka anggap sebagai sesuatu yang perlu dikompetisikan tuh beda sama adults yang mungkin mereka udah lebih nggak ngaruh lah gitu. Mau reward mau ada enggak, gue mah tetap bakal jajan nanti di rumah gitu kan, nggak ngaruh gitu. Apa itu stiker? Apa itu? Iya. Aku ngerti sih. Dan kayaknya tantangan yang tadi Mbak sebut itu juga sebenarnya yang itu tadi ya. How do we accommodate ke orang-orang yang hening nih this one person gitu. Dan kita ada satu lagi yang 4 lagi yang dia lebih aktif. Atau bahkan kalau skillnya juga beda timpang gitu. Itu kemarin kebetulan sama sih mereka. Untungnya sama ya. Tapi kalau biasanya beda gitu, gimana cara Mbak biasa? How do you mitigate that? Ya, jadi kalau ada yang satu yang misalnya slow, kita bilang slow, agak lebih lambat slow learners ya.
Jadi kita ya beri fokus yang agak lebih ke dia supaya dia tetap merasa aku tuh bisa. Karena kalau dia itu merasa temanku kok bisa ini tapi aku enggak, dia mungkin kayak akan berkecil hati nanti. Lebih demot ya, dia kayak nggak mau. Iya, jadi kita lebih beri sedikit lebih attention dan ruang ya ke anak yang masih kurang tadi. Dan ke anak yang fast learner itu kita berikan agak kebebasan ya, untuk dia lebih explore lagi. Ya, karena berarti buat dia itu sudah di level itu mungkin menurut dia udah cukup ya. Kalau kita nggak dorong lagi cepat hilang interest mungkin. Ya, atau kalau enggak kita minta tolong ke yang fast learner itu untuk membantu, ya membantu yang slow learner tadi. Ya kadang ada yang banyak anak yang senang digituin. Ajarin dong, mereka ada sense of entitlement gitu loh. Gua tuh bisa loh gitu kan. Iya sih. Jadi sebenarnya what's tricky adalah I think teaching kids is like playing Lego. Like you have these small components and how do you make it into one good figure kan. Maksudnya kita punya anak yang begini, kayak how do we take advantage of their emotions, temperaments, interests and focus levels into account. Kayak itu kayak composing a song for me ya, kayak susah gampang gitu. Kadang-kadang lo harus agak pelan, kadang-kadang lo harus agak keras gitu. Ya. Tapi apa ya Mbak? Kalau misalkan di kelas di ION, Mbak biasa ngajar kids itu di ruang berapa sih? 26 itu ya? 26 biasanya. Jadi emang dia tuh fasilitasnya di ruang itu ada apa aja sih? Biasanya pakai meja anak-anak itu anak-anak, kursi anak-anak itu. Jadi kalau yang adult kan pakai meja tulis sama kursi yang tinggi. Untuk kids pakai yang meja pendek dan kursi anak-anak itu. Jadi emang udah dikasih khusus ya. Kalau untuk kids, udah dikasih fasilitas khusus, kelasnya punya meja sendiri. Sama katanya kalau kids masih ada ini papan tulis dan smartboard ya, karena mereka suka nyoret-nyoret. Iya, pakai smartboard karena kita bisa pakai games yang pakai slide, pakai touch gitu. Jadi mereka antusias sekali. Iya. Sama kalau nggak salah tuh di hallway lantai 1 tuh juga masih ada ini nggak sih, area untuk anak-anak ya? Iya, ada meja kursi kecil gitu untuk anak-anak mainan di situ abis kelas atau sebelum kelas gitu. Kalau untuk kids tuh mereka masih ada testing period gitu nggak sih Mbak, kayak progress test, final test, atau mereka nggak punya ya kalau kids? Atau beda sistemnya? Paling itu bukan yang benar-benar tes pakai kertas ditulis gitu. Kertas ditulis dengan nilai 100 gitu, enggak sih, tapi kayak kita kasih handout kayak gitu, terus kita tanya ini apa gitu aja sih, nggak ada yang benar-benar tertulis. Yang overly taxing itu enggak ya, jadi lebih ke review ya, kita bisa bilang ada review period. Dia ada final fun day nggak? Ada dong. Nah, apa tuh Mbak? Bisa dijelasin final fun day? Kemarin yang terakhir itu kita kelas Rakun B sempet decorating cake atau cake decorating. Ya, seru banget. Tuh moms dengar. Siapa tahu maknya mau ikutan. Terus? Jadi kita bikin sudah ada cake dengan bento cake lebih tepatnya, jadi agak besar gitu. Iya, enak banget. Malah enak banget itu. Jadi kita hias pakai krim, lalu dikasih sprinkles kayak gitu sih, dias gitu sesuai dengan anaknya maunya mereka. Itu satu anak satu kue atau kayak satu kue tapi bareng-bareng gak? Satu anak satu kue dong. Karena kuenya gitu ya paling cuma 10 cm. Nah, sekitar segini lah ya gitu diameternya. Oke. Ya. Tapi berarti kita tuh biasa pilihan final fun day-nya tuh itu di akhir ya berarti moms. Di akhir. Kalau udah selesai KBM 20 meeting, 19 meeting 20-nya yang 20 itu final fun day-nya. Iya. Jadi bisa cake decorating, bisa apa lagi tuh Mbak Dewi? Science Club. Itu apa tuh? Aku beneran baru denger yang Science Club. Iya, Science Club itu dari Archimedes datang ke ION, lalu kita bikin eksperimen. Waktu itu pernah kita bikin eksperimen bikin rainbow. Lalu ada bikin dari garam itu saya lupa, tapi dari garam itu pakai salt ya. Itu sih baru itu sih, tapi asik banget. Usually emang science experiment ya, yang bisa lab made atau bisa dilakukan dengan bahan-bahan mudah, bisa dicoba di rumah juga.
Jadi science, decorating, dia ada cooking gitu-gitu nggak Mbak biasanya? Atau belum kalau kids ya? Cooking belum, di decorating cake itu. Udah kehitungnya di situ ya. Tapi berarti 2 ya opsinya kalau kids ya? Ada lagi yang puzzle. Batik itu ada nggak sih yang gambar-gambar? Batik itu? Belum ya? Masih terlalu kecil. Karena panas kan, nanti bahaya. takutnya kebakar. Iya, puzzle itu pernah. Lalu painting by numbers itu juga pernah. Lalu painting tote bag itu juga pernah. Jadi sebenarnya banyak kan yang bisa mereka lakukan ya, dan itu banyak take home. Hasilnya tuh semuanya bisa di take home itu. Semuanya bisa dibawa bilang. pulang ya. Jadi mungkin kayak bisa membantu untuk commemorate their work ya, maksudnya hasilnya, dan itu semuanya pasti involve creativity. Jadi sebenarnya of course. Ya yang ditawarkan oleh Ions ini fun day-nya nggak hanya sekedar hura-hura, tapi juga adalah gitu ya, maksudnya something in it for the children, creativity, mengasah kemampuan berpikir juga ya, tadi yang puzzle itu dan yang science ya, mengasah kreativitas dan pastinya juga enjoyable gitu. Dan pasti under supervision ya kan Mbak ya, ada Mbak, selalu ada Mbak dan staff-staff lain juga, jadi nggak pernah dipegang sendiri gitu. Jadi kalau kemarin concernnya adalah aduh gimana ya kalau anak saya nggak dititip, ada nggak usah khawatir ya, santai aja tuh urusan Miss Hana and the gang. Jadi nggak apa-apa gitu ya, moms and dad silahkan dititipkan. Ion sudah 11-12 sama daycare kok, tenang aja. Jadi nggak apa-apa gitu. Sama terakhir ya, tadi Mbak Hana sempat sebut kayak ada raccoon ya. Levelnya kids di Ions tuh ada apa aja sih Mbak, sama golongannya untuk anak-anak level dan umur berapa? Ada kiwi itu dari sekitar 4-5 tahun. Kiwi, abis itu ada penguin juga, ada rakun kemarin ini, terus setelah rakun itu ada fox ya. Yang paling besar tuh fox ya? Atau ada di atas fox? Ada wallaby gitu. Kangaroo gitu-gitu. Ya. Paling besar tuh yang mana ya Mbak? Aku lupa ingat deh. Kayaknya yang wallaby itu. Wallaby itu ya. Itu sekitar anak-anak 7-8 tahun berarti. Iya, apa sampai 10 masih? 7-8 9 tahun. Berarti 7 up. Umur 7 ke atas tuh masuk wallaby, di bawahnya baru kangaroo tadi ya. Iya, kangaroo, ada fox juga. Fox itu ke 6-7 tahun. Jadi paling kecil berarti yang kiwi tadi. Kiwi atau kalau di bawah koala itu yang kiwi. Kiwi, koala, lalu rakun. Aku lupa ingat soalnya. Ada banyak banget Soalnya levelnya, jadi kita semua ada tailor made ya guys. Ada yang buat apa namanya kids dari umur sekecil-kecilnya 2 kayaknya, 2-3 tahun kalau nggak salah. 3,5 bisa, tapi lebih oke kalau 4 ke atas. Oke, berarti sekurang-kurangnya 4 ya, preferable. Tapi kalau kalian mungkin 3-3,5 anaknya sudah dirasa lebih mampu, karena ada beberapa anak yang cepat banget ada ya. yang cepat. Jadi kayak nggak apa-apa, it's okay gitu ya. Silahkan moms and dads gitu. Nanti untuk selengkapnya levelnya ada apa aja dan apa diperuntukkan untuk anak-anak usia berapa dan kemampuan sebagaimana, itu bisa nanti dikontak nomornya Ions ya, atau apa Instagramnya juga boleh. Nanti social medianya akan dibantu di comment box ya Mas Bona ya. Jadi nanti feel free untuk kontak the admin for more information. Oh, sama ada tambahan Miss Queenie. Jadi ketika habis fun day itu, nah meeting selanjutnya itu ada parents meeting. Tuh, orang tua selalu diupdate ya. Iya. Itu gimana biasa Miss teknisnya? Jadi orang tua nanti akan diberikan laporan perkembangan siswa, dan itu nggak cuma dari guru saja, tetapi dari psikolog, dari detection. Jadi mom sama dads itu bisa mengetahui perkembangan nggak cuman materi yang sudah dipelajari apa saja, kemampuan yang bertambah apa saja, tapi juga perkembangan emosi anak, perkembangan personality-nya bagaimana gitu. Ketika ada yang mungkin yang harus dikembangkan lagi oleh siswa apa gitu. Jadi tidak cuman tentang pelajaran, tapi juga tentang kepribadian anak juga. Dan ya itu untuk Mami sebut ya, karena aku juga baru ingat detection itu adalah lembaga psikologi khususnya Ions ya guys. Jadi emang dia ada standby di lantai 3-nya Ions International Education Center yang di Jalan Simanjuntak, gedung cuma 1 ya, kita Ions di Jogja. Itu nanti di lantai 3 ada detection, dia ada ruang khusus konsultasi dan lain-lain. Dan don't worry gitu, all the staffs are licensed, all the staffs are experienced with dealing with kids all the way to adults. Jadi yang bisa masuk detection gak cuman anaknya sebenarnya, mak bapaknya juga bisa masuk ya kan, kakaknya gitu, adiknya kalau bisa masuk. Kalau butuh bimbingan psikologis mungkin kan bingung gimana cara mengatasi anaknya, atau mungkin perlu
perlu compatibility lebih lah dalam dealing with children ya, gimana relasi dengan anak-anak bisa banget ke detection. Dan ini sebenarnya pernah juga aku ada concern kayak gimana kalau anak saya berkebutuhan khusus ya aman karena ada detection itu tadi. Dan guru-guru kita di sini juga sebenarnya cukup mampu kok menghandle anak-anak dengan mungkin kebutuhan yang lebih khusus atau mungkin dengan maksudnya kondisi-kondisi khusus karena sudah banyak experience, sudah banyak training dan guidance juga, jadi there's nothing to worry about. Kalau memang yang dikhawatirkan adalah berkebutuhan khusus ya. Dan kita jadinya ada private juga buat anak-anak ya. Ada. Jadi itu juga bisa jadi opsi kalau mungkin moms and dads, kakak, adik masih belum percaya atau mungkin belum merasa nyaman gitu ya untuk melepas anaknya di lingkungan yang lebih umum atau lebih publik, atau memang anaknya ada ketidakcocokan tersendiri sama kelas yang terlalu ramai atau kelas yang lebih dari terlalu banyak siswanya, bisa consider private karena itu pasti one on one attention langsung sama gurunya. Bisa juga opsi lain online kelas ya. Online kelas bisa. Kalau orang tuanya siapa tahu masih mau dampingin dari rumahnya jauh, moms and dads di luar kota, bisa di luar pulau juga. Di luar pulau, ya. Ada yang dari Papua itu ada, yang dari Kalimantan ada. Ya benar. Waktu itu ada murid aku ini lagi traveling ke Korea gitu, terus kayak tiba-tiba pakai gitu, terus kayak halo gitu, terus bisa ya guys. Jadi itu possible deh dari luar kota, pulau, namanya online, from wherever you would like to study from ya, terserah lah. Itu possible. Dan terakhir tuh sebenarnya aku tuh tadi masih pengen nanya satu lagi Miss sebelum kita tutup hari ini adalah, apa menurut Miss kayak if there's anything you would like to say ya, kesan pesan terhadap mengajar anak-anak ini dan untuk viewers kita, what would you say? Oke. Jadi untuk mengajar anak-anak memang butuh kesabaran dan persiapan yang jelas, karena nggak cuman mengajarin pelajaran, tapi juga harus memperhatikan perkembangan emosi mereka. Jadi memang butuh persiapan yang banyak untuk mengajar anak-anak itu. Ya. Tapi apa menurut Miss kayak ini tuh sebenarnya gue paling berkesan tuh ngajar kelas ini nih di IONS. Ada nggak yang Miss ingat sampai hari ini? Ini mengajar kelas kids yang pertama itu yang siswanya 5 anak cowok semua itu. Tapi setelah lanjut ke level berikutnya rada berkurang, dan mereka siswanya sama terus sampai beberapa level. Dan saya ini mengetahui perkembangan siswa itu yang dari dulu itu masih malu-malu, nggak mau ngomong keras, itu dia jadi yang udah mulai percaya diri, itu jadi yang benar-benar berkesan buat saya itu. Jadi emang melihat tumbuh kembang mereka, melihat mereka yang dari yang nggak tahu tantrum peranan, you see them growing out. Maksudnya they grew up aja, basically they grew slightly older, dan mereka jadi lebih tenang mungkin ya, at some parts jadi lebih bisa duduk, lebih bisa diarahkan. Jadi aku mau emphasis juga, aku setuju sama Miss Hana kalau emang in IONS you don't have to really worry about ini cuman tempat elit yang mahal, yang fasilitasnya bagus dan isinya cuman belajar. Di sini kita nggak hanya menekankan akademik, tapi juga behavior, tapi juga attitude, personality. Karena kita paham, especially anak-anak itu adalah usia-usia golden untuk membentuk karakter. Makanya nggak usah khawatir tentang gimana kalau anak gue taunya cuma belajar, gurunya galak, nggak peduli well-being. Bahkan di sini kita nggak implement cara mengajar yang strong-handed ya. Kita di sini nggak percaya dengan sistem belajar konservatif atau bahkan yang outdated, lebih tepatnya kita di sini interactive learning. Semuanya pakai media belajar yang interaktif. Jadi all your money, moms and dads, don't worry, it's put into good use. It's put into all the, the TV your kids see, the premium access for studying yang kita pakai international standard ya. Misalnya biasanya masih pakai Pearson gitu-gitu ya. Iya. Masih pakai buku luar international standard gitu. Masih pakai, nah itu your final fun days with all of the materials, etc. The transport kalau ada ini dan itu dibutuhkan. And of course, don't worry gitu. Di sini we have canteens, we have good toilets. Jadi nggak usah khawatir tentang kebersihan, tentang makan, minum. Di sini everything handled. Your kids are in good hands gitu ya. And what would you like to say to close, Miss Hana, sebelum kita akhiri?
Oke. Kalau dari aku cukup. Mom and Dads, jangan lupa ke IONS ya untuk daftarin anak-anaknya belajar bahasa Inggris dengan fun di sini. Jadi nggak usah khawatir, once again ya, kalau ada apa-apa tolong dikonsultasikan juga sama adminnya IONS, karena we can only help if you state your concerns, we can only help if you inform us about your requests, dan nggak usah khawatir, kita di sini cukup fleksibel ya. Biasanya kita sering banget ya ngeladenin request siswa dan orang tua kayak, Miss tolong anak saya jangan dikasih kalau minta ini, atau tolong nanti tiap jam segini diingatkan untuk melakukan ini, atau minum obat atau apa. Atau mungkin kalau di toilet nanti ini saya ada bawain baju gantinya di tasnya atau di apanya, itu kayak silahkan diinfokan gitu, silahkan feel free dengan nyaman untuk state what you need and tell us how we can help, karena memang kita di sini juga guru, kita di sini lembaga jasa untuk pendidikan. Jadi nggak usah khawatir, sekali lagi ya moms and dads, and we'll see you soon. Semoga this eases your concern ya untuk kayak in terms of enrolling your kids di in IONS International Education Center. Mungkin karena udah mau kelas gitu ya? Iya nih. Iya lagi bener. Maaf ya guys, Mas Bono habis ya waktunya. Oke. Maaf ya guys, kita harus cut it short today. Dan sebenarnya udah cukup berbobot sih ya. Ini udah I think we have told you all you really needed to know. Ini FAQ-nya sudah banyak yang kita address hari ini, sudah semua bahkan. So I think that's all for today's podcast guys. Thank you very much and we'll see you some other time. Thank you.